Sampai berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-69 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya, saya mengemukakan pentingnya spesialisasi dalam melihat apa yang perlu kita kerjakan supaya ada transformasi struktur ekonomi dualistik yang berlaku sekarang ini pada sistem perkelapa sawitan Indonesia. Pada sesi ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan apabila proses transformasi tersebut dianggap atau tidak menjadi preferensi para pengusaha di bidang perkelapa sawitan, maka opsi lain adalah kompetitif. Jadi, di samping kooperatif, perlu juga kita melihat sisi competitiveness. Apa yang saya maksud dengan sistem kompetitif adalah suatu sistem yang menambah players. Ya. Kalau kita bergerak menurut jumlah players, maka single players monopoli. Beberapa players oligopoli. Banyak players, maka akan terjadi suatu sistem yang kompetitif. Nah, membuat sistem yang kompetitif ini, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Bapak Ibu sekalian, salah satu institusi yang bisa memperbaiki kinerja dalam kerangka menghasilkan yang terbaik. Jadi filosofi kompetitif di sini adalah untuk menghasilkan yang terbaik, yaitu lahirnya semacam koperasi petani kelapa sawit Indonesia yang memiliki industri berbasis kelapa sawit itu sendiri. Kalau saya ilustrasikan, model seperti ini adalah model American Crystal Sugar Company untuk tebu. Sekarang kita pikirkan, kita bangun suatu diskusi, katakanlah, andaikan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia membangun usaha industri pada areal kurang lebih 6 juta hektar milik petani, yang nanti dibuat semacam lokasi-lokasi tertentu, maka ini sudah cukup sama besarnya dengan industri kelapa sawit di Malaysia, kurang lebihnya. Industri kelapa sawit di Malaysia itu kurang lebihnya 5-6 juta hektar. Sama dengan luas areal petani kelapa sawit Indonesia, kurang lebih 6 juta hektar. Bayangkan 6 juta hektar ini berkonsolidasi untuk bersaing, katakanlah, dengan usaha-usaha besar yang ada sekarang. Ya, yang menunjukkan output akhirnya, nilai devisa yang kita dapat sekarang itu dapat dikatakan per unit areanya atau per ton TBS yang dihasilkan relatif lebih rendah dari Malaysia. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu juga menjadi suatu pemikiran kita bersama bagaimana petani ini, petani kelapa sawit ini naik kelas. Bukan hanya sebagai pemasok bahan baku, tetapi sekarang memiliki industri berbasis kelapa sawit A sampai Z-nya dalam format koperasi untuk menghasilkan nilai tambah yang bersaing dengan existing industri.
Maka dengan demikian model ini juga merupakan model untuk mengkoreksi ekonomi dualistik melalui cara apa? Dengan cara membangun koperasi petani menjadi bagian dari struktur ekonomi modern. Demikian Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-39 ini kami menyampaikan suatu gagasan bagaimana mengatasi atau menyelesaikan atau mentransformasi struktur ekonomi dualistik warisan sejarah itu melalui prinsip kompetisi dengan mengembangkan entitas ekonomi baru yang sebelumnya digolongkan sebagai struktur ekonomi tradisional, yaitu petani kelapa sawit Indonesia, menjadi struktur ekonomi modern yang setara sejajar dengan existing konglomerat yang ada sekarang. Dengan luasan kurang lebih 6 juta hektar dan luasan ini kurang lebih sama dengan luas perkebunan sawit Malaysia. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa pada sesi yang akan datang. Terima kasih.